Profesor Dr. G. Ratumanan mengatakan ingin mengembangkan pendidikan perguruan tinggi untuk membuka akses bagi anak-anak dan generasi muda di Maluku Barat Daya. Ditegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, karena itu dirinya ingin mempercepat hadirnya perguruan tinggi di Bumi Kalawido. Menurutnya dengan menambahnya prodi baru, ada persyaratan pendirian perguruan tinggi, yakni 3 program sains di Maluku Barat Daya yang kini baru memiliki 1 program sains di bagian peternakan. Menurutnya saat ini sementara masih dalam proses yang dilakukan oleh tim dan sudah disiapkan dan sementara bekerja mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dilakukan pengusulan prodi-prodi yang sudah disiapkan serta penataan kelembagaan menjadi fakultas-fakultas, yakni Fakultas FKIP, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Selain menyiapkan dokumen, juga harus mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar dan diharapkan dalam 2 tahun mendatang sudah selesai dan lebih baik. Saat ini sudah disiapkan 150 orang yang terdiri dari dosen yang diperbantukan dari kampus utama dan juga ada dosen yang direkrut pada kabupaten kota yang disiapkan dengan mekanisme tugas mengajar. Diharapkan Pemda juga memberikan perhatian dengan memberikan beasiswa bagi anak daerah yang ingin melakukan studi, baik itu S1 maupun S2. Ya, jadi memang begini ya. Jadi memang ide dasar awal kita mengembangkan PSTKU ini ya, dalam kerjasama dengan Pemda itu yang pertama memang kita ingin mengembangkan pendidikan tinggi ya, supaya akses bagi anak-anak MBD ikut pendidikan tinggi itu bisa terbuka lebih lebar kan, itu yang pertama. Yang kedua supaya nanti pengembangan sumber daya manusia itu bisa dipercepat ya, lewat hadirnya perguruan tinggi di Bumi Kalawido ini. Ya, memang tidak bisa serta-merta kita langsung dirikan perguruan tinggi ya, tidak bisa serta-merta. Ya, nah solusi yang ditawarkan pemerintah itu lewat PSTKU dulu. Ya, jadi kita hadirkan PSTKU, nanti secara bertahap dibenahi ya, standar-standar pendidikan ya, penelitian, pengabdian itu tersedia, memadai sesuai dengan standar nasional. Nah, baru kemudian nanti ya tahapan-tahapan kita ikuti. Ya, nah, tahapan-tahapan misalkan nanti sekarang kita lagi proses akreditasi prodi-prodi ya. Nanti kalau prodi sudah terakreditasi, ya langkah berikut penambahan prodi baru, ya karena memang persyaratan pendirian perguruan tinggi, ya, universitas, ya itu harus ada 3 program sains. Ya. Nah, kita sekarang baru punya 1 peternakan itu, ya. Jadi, nah kemarin sudah dilakukan studi kelayakan, dan nanti kita akan tambah prodi-prodi baru, ya prodi-prodi sains itu, ya diantaranya perikanan, ya. Nah, kemudian teknik sipil, ya di NBD itu yang sementara lagi berproses, tim sudah sementara bekerja, studi kelayakan sudah ya, kita sudah lakukan, tinggal sekarang dokumennya itu dibuat, ya, dibuat. Nah, lalu kemudian nanti pengusulan prodi-prodi itu. Ya, nah, nanti kalau prodi-prodi sudah terbentuk, baru kemudian penataan kelembagaan. Ya, nah, sekarang ini kan baru jadi prodi ya. Ya. Nah, nanti setelah itu penataan kelembagaan jadi fakultas-fakultas. Ya, jadi ada nanti FKIP, ada fakultas pertanian, ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada fakultas perikanan, fakultas teknik, nah gitu. Ya sehingga memenuhi syarat yang tadi itu, ya. Jadi syarat-syarat formal dipenuhi, nah baru kemudian bisa melangkah ke proses ya pengusulan perguruan tinggi itu. Ya, jadi itu tahapan-tahapan yang nantinya akan mungkin kita lakukan. Gumulan sebagai anak negeri MBD, memang dari sumber daya manusia MBD cukup. Untuk mempersiapkan itu lebih cepat, mungkin targetnya bisa
Ini kan kita sangat tergantung kepada regulasi pemerintah ya. Ya. Jadi kita sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah dan speed kita di daerah ya, dari kecepatan kita untuk bergerak ya. Karena memang syaratnya yang tadi semua standar kan harus penuh ya. Standar sarana prasarana itu ya nanti mesti disiapkan, ketenagaan disiapkan gitu ya. Jadi misalkan sekarang kita tadi mempersiapkan prodi-prodi baru tadi. Ya, itu tidak sekedar persiapan dokumen, harus dibarengi dengan persiapan Sumber daya, ya. kan begitu kan? Nah, Dosennya. Ya, tenaga pengajarnya kita harus siapkan dulu, gitu ya. Nah, semua sudah, baru kemudian. Ya, jadi memang kita tidak bisa pastikan kapan, gitu ya. Tapi memang kita berusaha untuk bisa lebih cepat. Ya. Jadi kalau bisa dalam 2-3 tahun ke depan itu proses itu sudah bisa kita selesaikan, itu akan jauh lebih bagus. Ya. Jadi memang tahun ini target kita itu tadi prodi-prodi baru itu sudah harus diselesaikan. Apa tahapan penyiapan sumber daya manusianya ya, sudah dimulai? Iya, jadi itu yang tadi saya sampaikan kan. Jadi sekarang ini kita sudah punya dosen ya kurang lebih 150 orang. Ya, jadi 150 orang itu ya terdiri dari dosen yang diperbentukan dari kampus utama. Ya. Nah, tapi juga ada dosen yang direkrut di kabupaten. Ya, dosen yang kita sudah rekrut. Lalu yang ketiga, dosen yang disiapkan melalui mekanisme tugas belajar. Ya, jadi Pemda memberikan beasiswa kepada anak-anak daerah ya. Jadi kepada putra-putra daerah itu pergi studi ya, di berbagai bidang itu. Ya, nah, mereka pulang dengan gelar S2 karena memang syarat minimal dosen harus S2. Ya, nah, nanti mereka sudah pulang dengan gelar S2 yang relevan dengan prodi yang kita buka, mereka direkrut ya, mereka direkrut jadi dosen. Ya, jadi semua dosen-dosen yang sekarang ada di NTD yang menetap belajar sini itu dosen yang tadi melalui dua mekanisme. Ya, mekanisme rekrutmen dosen dan lalu mekanisme tugas belajar. Nah, sementara nanti dosen-dosen yang mobile ya, dari Ambon ke Tiakur itu dosen yang diperbantukan dari Unpati. Ya kan? Jadi memang strategi kita ya nanti pelan-pelan ya kan kita belum punya sumber daya yang cukup di daerah ya. Ada anak NTD, ada banyak di Unpati. Iya. Ya, tapi kan tidak serta-merta semua dipindahkan ke sini. Gitu. Ya, jadi kita harus punya strategi pengembangan, kita siapkan di sini ya, di Unpati, Pak Rektor mempersiapkan ya, dosen-dosen diperbantukan ke sini ya, nanti pelan-pelan dilepas ketika di sini sudah siap. Berapa banyak dosen yang dibutuhkan satu universitas? Kalau untuk penyelenggaraan minimal, pendidikan minimal sesuai dengan syarat pemerintah untuk pengusulan prodi baru itu 5 ya, 6%. Tapi itu hanya syarat pengusulan. Ya, tetapi untuk penyelenggaraan prodi baru, ya penyelenggaraan prodi ya, satu prodi itu ya itu dibutuhkan itu sebenarnya secara kalau kita hitung kalkulasi rata-rata tiap semester itu 8 mata kuliah saja. Gitu ya, itu berarti kita butuh sampai tahun keempat itu kita butuh sekitar sekitar 15-16 orang ya, untuk dosen-dosen. Ya, nah, ketika kita belum capai itu ya tetap di perbantuan tenaga itu dilakukan ya, sehingga sampai nanti kita capai standar.